Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Para pemerhati Radio Roja, Roja TV, juga Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan yang sangat bermanfaat, ya, yang sangat bermanfaat dari pembahasan yang asalnya dari kitab Miftahud Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Jadi segi keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama yang mana sudah kita kaji sampai segi yang terakhir, sampai segi yang ke Ar-Rabi' wa Thalathun, ke 34. Al-Khamis wa Thalathun, sudah sampai yang ke 35. Sekarang Al-Wajhus Sadith wa Thalathun, segi yang ke 36. Ya. Fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang tanpa ilmu. Ini juga keutamaan dan kemuliaan ilmu yang akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di segi yang ke-36 ini. Kita lihat, beliau berkata, qala Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, di dalam jami'-nya atau sunannya berkata, haddatsana Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana Salamah bin Raja qala haddatsana Al-Walid ibnu Jamil qala haddatsana Al-Qasim an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma alimun wal akharu abid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fi bahrihi la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala membawakan di dalam jami' atau sunannya, ya, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad beliau, ya, sampai kepada sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili, sahabat yang terkenal Abu Umamah Al-Bahili, Sudai ibnu Ajlan nama beliau, radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, pernah disebutkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang laki-laki, yang satunya orang yang berilmu, orang yang kedua ahli ibadah. Orang yang kedua ahli ibadah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, ka fadli 'ala adnakum, seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di kalanganmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya serta semua penduduk langit dan di bumi, semua penduduk langit dan bumi, sampai sampai semut di dalam lubangnya, dalam sarangnya, dan sampai ikan di lautan, benar-benar la yusalluna, ya, bersalawat, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mereka selalu mendoakan, memohonkan pengampunan, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang selalu mengajarkan ilmu agama, mengajarkan, menyebarkan kebaikan kepada manusia. Ya, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan sanadnya langsung, ya, dari Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan atau Jami' At-Tirmidzi. Di dalam rawinya ada Al-Walid Ibnu Jamil, dia adalah rawi yang lemah. Akan tetapi hadis ini didukung dari beberapa jalur lain, ya. Hadis ini qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharib. Ini adalah hadis yang hasan dan gharib. Sami'tu Abu Ammar Al-Husain ibn Huraith Al-Khuzai qala, aku pernah mendengar Abu Ammar Al-Husain ibn Huraith Al-Khuzai berkata, Sami'tu Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala yaqul, aku pernah mendengar Imam Fudail ibn Iyad berkata, alimun amilun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samawat. Seorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, dan mengajarkan kebaikan kepada manusia, akan diseru sebagai orang yang besar, orang yang agung, orang yang mulia di kerajaan langit. Ya, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimuliakan di kalangan para malaikat, ya, yang ada di langit. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur sehingga derajatnya bisa dikatakan sebagai hadis yang hasan, dan juga diriwayatkan dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam pembahasan ini. Jadi keutamaan orang yang berilmu disebutkan di hadis ini adalah seperti keutamaan Rasulullah SAW dibandingkan orang yang paling rendah di kalangan kita. Bayangkan saja, Nabi SAW keutamaannya dibandingkan orang yang paling mulia di kalangan kaum muslimin. Lebih mulia mana? Tentu lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya Nabi SAW dibandingkan para sahabat, jelas Nabi yang mulia. Bahkan jangankan dibandingkan umatnya, dibandingkan semua Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pimpinan semua manusia, semua keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, apalagi dibandingkan orang yang paling rendah di antara kamu. Itu keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu, hanya sekedar beribadah tapi tidak menyebarkan ilmu kepada manusia. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wa hadza marwiyun 'anis sahabati, dan ini juga diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, tadi hadis yang menyebutkan tadi ada penjelasan juga bahwa orang yang berilmu itu didoakan kebaikan oleh semua makhluk, para malaikat. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala bersalawat, artinya melimpahkan rahmatnya, memujinya di depan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yang agung di sisinya seperti para malaikat. Allah memuji di hadapan mereka tentang orang yang berilmu yang mengajarkan kebaikan. Kemudian selalu didoakan kebaikan oleh malaikat, bahkan semua makhluk di bumi, termasuk semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan. Ya, selalu mendoakan kebaikan, memohonkan pengampunan agar diampuni dosa-dosanya orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang besar. Jadi kata beliau, ini juga diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum berkata, ulama'u hadhil ummati rajulan. Ulama umat ini ada dua orang, dua golongan manusia. Farajulun a'tahu Allahu ilman fabadzalahu lin-nasi wa lam ya'khudh alaihi safdan. Ya, pertama, seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, kemudian dia mencurahkan kepada manusia, mengajarkan, mendakwakannya kepada manusia.
Ingat, berdakwah dengan ilmu. Karena ini adalah karunia dari Allah. Bukan berdakwah dari kemauan kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Di sini katakan orang yang Allah berikan. Berarti dia belajar ilmu agama, dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah yang disampaikan kepada manusia. Jadi bukan menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya saja. Kita ketahui ilmu adalah perkara yang berhubungan dengan urusan-urusan yang gaib, perkara yang berhubungan dengan pahala dan ancaman dari Allah. Tidak boleh kita hanya menyampaikan berdasarkan apa yang ada dalam akal pikiran kita tanpa mempelajarinya sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan mempelajarinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guru yang mengajarkan ilmu, yaitu wahyu yang Allah sampaikan, adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka demikian pula kita mempelajarinya dengan mempelajari dari orang-orang yang berilmu sebelum kita tentang ayat Al-Quran, bagaimana penafsirannya yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula makna hadis-hadis yang sahih. Baik. Jadi ulama umat ini adalah dua orang. Yang pertama, seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, kemudian dia curahkan, dia ajarkan kepada manusia, walam ya'khudh alaihi safadan, dan dia tidak mengambil imbalan dari itu. Ya, tidak mengambil imbalan dari itu. Walam yashtari bihi thamanan, dan tidak menukarnya dengan harga yang murah. Ulaika yusalli alaihim tayrus samai wa hitanul bahri wa dawabul ardi wal kiramul katibun. Mereka inilah orang-orang yang ya, dan mereka tidak membelinya dengan harga yang murah, tidak menukarnya dengan harga yang murah, tidak dijadikan tujuannya untuk mencari dunia. Mereka inilah orang-orang yang ya, selalu didoakan kebaikan oleh burung-burung yang terbang di udara, sampai ikan-ikan di lautan, bahkan semua binatang melata di muka bumi. Serta al-kiramul katibun, malaikat-malaikat yang mulia pencatat amal, mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang kedua, warajulun atahu Allahu ilman fadhanna bihi an ibadihi wa akhadha bihi safadan washtara bihi thamanan fadzalika ya'ti yaumal qiyamati muljaman bilijami minan nar. Dan yang orang yang kedua adalah seorang yang Allah anugerahkan baginya juga ilmu, tapi dia menahannya, tidak mau menyebarkannya kepada manusia. Dan ketika dia menyebarkan pun dia mengambil imbalan, mensyaratkan imbalan, dan membelinya, menjualnya dengan harga yang murah. Ya, ini untuk mencari dunia semata-mata. Inilah orang yang akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dipakaikan padanya di hidungnya tali kekang dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kemuliaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Dzakarahu Ibnu Abdul Bar marfu'an wa fi raf'ihi nadhar. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, dinukil oleh beliau dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya. Penjelasan tentang ilmu, ya, buku tentang keutamaan ilmu yang beliau tulis, dinukil dalam kitab tersebut, dan beliau riwayatkan secara marfu, artinya sampai dari ucapan Nabi SAW. Cuman ini tentang kesahihan riwayat yang sampai kepada Nabi SAW ini perlu dipertanyakan, perlu ditinjau kembali, ya. Yang benar ini adalah dari ucapan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Jadi itu keterangan dari beberapa sahabat yang mengabarkan kepada kita bahwa pernyataan tentang orang yang berilmu selalu didoakan kebaikan oleh semua makhluk, ya. Didoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan mereka berdoa agar Allah selalu melimpahkan rahmatnya. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih tadi, tapi dalam hadis yang saling menguatkan tadi dari berbagai jalurnya, juga dari pernyataan beberapa sahabat seperti yang dinukilkan di sini.
Tapi kemudian wa qauluhu, sabda Rasulullah SAW di atas tadi, di hadis yang sebelumnya, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan semua penduduk di langit-langit dan di bumi senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang amal ibadah yang sesuai dengan syariat Allah kepada manusia. Kata Ibnu Qayyim maknanya, lamma kana ya lamma kana ta'limuhu lin-nasil khaira sababan linajatihim wa sa'adatihim wa zakati nufusihim, jazahullahu min jinsi amalihi bi an ja'ala alaihi min salatihi wa salati malaikatihi wa ahlil ardi ma yakunu sababan linajatihi wa sa'adatihi wa falahihi. Ini Masya Allah penjelasan yang sangat bermanfaat. Kata beliau, dikarenakan pengajaran yang disampaikan oleh orang yang berilmu ketika mengajarkan kebaikan kepada manusia, menyampaikan Al-Quran dengan tafsir yang benar, tafsir para sahabat, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan makna yang benar, hadis-hadis yang sahih. Dikarenakan pengajaran mereka, ya, ketika mengajarkan kebaikan kepada manusia, ini adalah sebab untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat. Karena dengan tersebarnya ilmu, maka berarti sebab-sebab keselamatan. Jelas di hadapan manusia jalan menuju surga, insya Allah. Ya, karena pengajaran dari mereka orang-orang yang berilmu inilah yang menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan manusia dunia akhirat. Bahkan zakata nufusihim, sebab kesucian jiwa mereka dari kotoran-kotoran. Karena dengan ilmu mereka akan memperbaiki diri, akan bertobat kepada Allah, bahkan meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah dan perbuatan maksiat lainnya, insya Allah. Karena ini, maka jazahullahu, Allah balas mereka dari jenis perbuatan mereka sendiri, yaitu dengan Allah menjadikan, ya, melimpahkan salawat dari sisinya. Ya, ini didoakan rahmat Allah sampai limpahkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala memujinya, menunjukkan keutamaannya yang sangat tinggi. Kemudian Allah jadikan salat para malaikat. Para malaikat bersalawat untuk orang ini, yaitu dengan mendoakan agar Allah mengampuni, mendoakan rahmat agar diturunkan. Allah turunkan rahmat kepada hamba ini. Juga semua penduduk di bumi. Yang ini jelas merupakan sebab untuk keselamatan orang ini, pengajar kebaikan ini, keselamatan orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu ini, sebab keselamatannya, kebahagiaan dirinya, dan keberuntungannya. Masya Allah, di sini berlaku kaidah yang sangat terkenal di dalam Islam. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu adalah dari jenis perbuatan kita sendiri. Orang yang mengajarkan kebaikan, niatnya bukan untuk dunia. Bukan mencari imbalan. Tapi niatnya untuk menyebarkan kebaikan. Yang dia ketahui, bahkan kita semua ketahui. Dengan sebab tersebarnya kebaikan sesuai dengan syariat Allah, sebab manusia mengamalkan ibadah, mengamalkan tauhid, akan terciptalah dengan izin Allah, akan terwujudlah, tersebarlah kebaikan di muka bumi. Akan berkurang bencana, bahkan akan hilang. Kita tahu bencana sebabnya karena perbuatan maksiat. Ya, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu. Berarti kalau maksiat berkurang, musibah akan berkurang, bahkan hilang. Kalau kebaikan-kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya yang tersebar, ya, melalui mereka-mereka yang mengajarkan ilmu ini, berarti akan rahmat Allah akan turun. Ya, rahmat Allah akan turun, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu-pintunya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan bagi mereka apa? Pintu-pintu keberkahan dari langit-langit dan bumi. Dari langit dan bumi. Ini menggambarkan kepada kita, karena mereka mengusahakan sebab
kebahagiaan manusia, keselamatan manusia, keberuntungan manusia, maka Allah berikan balasan dari jenis perbuatan mereka sendiri, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan salawat dari sisinya, yakni rahmat, pujian-pujian yang menunjukkan tingginya kedudukannya, dan doa-doa kebaikan dari makhluknya yang ada di langit, para malaikat maupun semua makhluk yang ada di bumi, untuk menjadi sebab keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan hidup hamba ini di dunia dan di akhirat nanti. Maka sesuai balasan yang Allah berikan dari jenis perbuatannya sendiri. Baik. Wa aidan, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fa inna mualliman nasil khaira lamma kana mudhiran lidinir rabb wa ahkamihi wa mu'arrifan lahu bi asma'ihi wa sifatihi ja'alallahu min salatihi wa salati ahli samawatihi alaihi ma yakunu tanwihan bihi wa tashrifan lahu wa idharan lithana'i alaihi baina ahli samai wal ard. Juga sisi lain. Ya, sisi lain, sesungguhnya fa inna mualliman nas, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, karena mereka inilah yang mudhiran, mensyiarkan, menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukum-hukumnya, bahkan yang paling tinggi mengenalkan kepada manusia tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang maha tinggi. Maka Allah balas dari jenis perbuatannya juga, yaitu apa? Allah jadikan baginya salawat dari sisi Allah, pujian, rahmat. Allah jadikan salawat penduduk langit dan penduduk bumi, para malaikat dan semua makhluk yang ada di bumi, ya termasuk binatang, ikan di lautan ataupun semut di dalam lubangnya. Allah jadikan salawat atau doa kebaikan dari penduduk langit ini bagi pengajar kebaikan tersebut, yang ini merupakan tanwihan bihi wa tashrifan lahu, merupakan sanjungan dan pemuliaan bagi dirinya, serta menampakkan pujian bagi dirinya, sehingga dia terpuji di kalangan penduduk langit maupun penduduk bumi. Subhanallah. Balasan dari jenis perbuatan, karena dia memperkenalkan kebaikan agama. Ya, dialah yang mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana memahami nama-nama Allah dengan benar, sifat-sifat kesempurnaannya, sehingga manusia semakin memuji Allah Subhanahu wa taala, semakin bertauhid, semakin kuat iman mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan salawat dari sisinya, kemudian salawat, doa kebaikan, pujian dari makhluk-makhluknya, malaikat maupun makhluk yang ada di bumi, sebagai bentuk untuk menampakkan pujian dan sanjungan, serta menunjukkan keutamaan orang ini, dia terpuji di kalangan penduduk langit maupun penduduk bumi. Ini segi yang menunjukkan kenapa makhluk-makhluk ini mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, yang mengajarkan ilmu yang benar kepada manusia. Ya, sebagaimana tentu saja juga pertimbangan lain yang disebutkan, diterangkan oleh sebagian dari para ulama, karena ketika kebaikan disebarkan, maka di muka bumi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya akan terbuka, sehingga makhluk-makhluk binatang pun merasakan keberkahan. Makanya mereka dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berterima kasih kepada orang-orang yang mengusahakan hal ini, menjadi sebab terciptanya keberkahan dan rahmat Allah yang turun di muka bumi ini. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ini diampuni dosa-dosanya dan selalu dilimpahkan kebaikan bagi diri mereka. Subhanallah, ini keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar, tentu menjadi motivasi yang besar bagi orang-orang beriman untuk semangat dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk segi yang berikutnya, as-sabi wa thalathun, ini cukup panjang, mungkin kita membahasnya di kesempatan berikutnya insyaallah. Baik, tidak mengapa, supaya nanti kesempatan berikutnya kita baca hadisnya saja. Saya akan sebutkan
hadisnya saat ini, insya Allah kesempatan berikutnya kita akan kaji makna hadisnya. Al-wajhu sabi' wa thalathun, segi yang ke-37. Ya, ridhal malaikati bi talibil ilmi, keridhaan para malaikat dengan seorang penuntut ilmu. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keridhaan malaikat? Malaikat hanya ridho kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat itu selalu mengikuti siapa yang dicintai oleh Allah, mereka akan cintai. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu tidak pernah bermaksiat dari apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ketika malaikat ridho, berarti Allah ridho. Makanya termasuk keutamaan bagi penuntut ilmu adalah malaikat ridho kepada mereka. Ya. Baik. Marwahu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, marwahu Abu Dawud wa Tirmidzi rahimahumallahu taala. Baik. Min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari riwayat sahabat yang mulia Abu Darda. Ya, Abu Darda namanya Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Ya, Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, hadis ini dari berbagai jalurnya itu saling menguatkan sehingga menjadi hadis yang kuat. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menguatkan, menganggap hadis ini hasan dan menukil pernyataan ulama yang menguatkannya. Jadi hadis ini dari berbagai jalurnya tidak turun dari derajat hasan. Ya, hadis ini adalah hadis yang kuat, bisa dijadikan sebagai sandaran hujjah. Baik. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan perjalankan dia menempuh jalan menuju surga. Kita tahu potongan ini ada asalnya dalam Sahih Muslim. Jadi ini tidak ada masalah. Yang berikutnya ya juga ternyata kuat, ya saling mendukung untuk keterangan yang berikutnya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i. Ya. Dan sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka, meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada seorang yang menuntut ilmu agama. Dan sungguh orang yang berilmu benar-benar akan dimintakan ampun, dimohonkan pengampunan selalu oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sampai pun ikan di dalam lautan, ikan-ikan di dalam lautan. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang tanpa ilmu seperti keutamaan bulan ketika purnama, ya, dibandingkan bintang-bintang yang ada dalam urusan cahayanya, bagaimana terangnya bulan dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Dan sungguhnya wa innal ulama'a warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sungguhnya orang yang berilmu adalah pewaris para nabi, yakni paling dekat kedudukannya dari para nabi. Mereka mewarisi ilmu, maka mereka yang paling dekat kedudukannya, kemuliaannya dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang emas, juga tidak uang perak, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu, petunjuk Allah. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang lengkap atau yang sempurna, bagian yang sangat agung. Ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ya, karena disebutkan di dalam hadis ini berbagai macam keutamaan, mulai para malaikat yang merendahkan sayapnya karena ridho
dengan apa yang mereka lakukan, yang diridhoi malaikat tentu akan diridhoi ya, berarti sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi yang paling dekat kedudukannya di antara manusia. Ya, dari para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang berilmu. Makanya Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian satu kedudukan daripada orang-orang yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada manusia. Maka ini tentu merupakan motivasi yang besar bagi seorang penuntut ilmu ya, untuk menambah semangatnya dalam menuntut ilmu, karena keutamaan yang didapatkannya seperti yang disebutkan di dalam hadis ini adalah keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, para pemerhati Roja TV, Radio Roja dan Radio Roja Kendari dimanapun antum berada. Cukup sampai di sini insyaallah. Insyaallah kita akan teruskan di kesempatan berikutnya, karena saya katakan tadi penjelasannya agak panjang. Mudah-mudahan nanti kita bisa baca di pertemuan selanjutnya pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih bisa teruskan ya sekarang dengan tanya jawab yang semoga bisa ditanyakan hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan agama kita. Saya persilakan sebelum saya akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan oleh tempat pagi hari ini, dan telah kita simak bersama materi yang penuh dengan faedah ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan berada di mana? Iya, ini Bu Susanti dari Padang. Ya, silakan Ibu Susanti. Baik. Saya mau nanyakan Ustaz, mengenai kita sujud, apakah doa bisa berbahasa Indonesia? Ya. Cukup Ibu Susanti, pertanyaan cukup ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pertanyaan dari Ibu Susanti, dan kepada Ustadz kami persilakan. ya barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari Ibu Susanti tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau juga kepada kita semua. Doa di waktu sujud dengan bahasa Indonesia. Pertama, kita ketahui waktu sujud adalah termasuk tempat yang kita dianjurkan memperbanyak doa. Di waktu sholat kita, ya ini setelah kita membaca zikir sujud, kita memperbanyak doa setelah itu. Ini dianjurkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba adalah ketika dia sujud. Keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Baik. Asalnya kita diperintahkan berdoa, tentu yang terbaik adalah dengan doa-doa dari Al-Qur'an atau dari hadis-hadis yang sahih. Di dalam sujud dilarang kita membaca Al-Qur'an, tapi kalau kita mengambil doa dari Al-Qur'an dengan niat membaca doa bukan membaca Al-Qur'an, itu boleh. Menurut pendapat yang terkuat seperti pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Jadi asalnya kita baca doa dari Al-Quran, doa dari hadis yang sahih, itu yang terbaik. Kalau tidak, doa-doa dengan bahasa Arab yang lainnya. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang tidak bisa bahasa Arab, dia ingin berdoa dengan bahasa Indonesia? Apakah diperbolehkan? Kita katakan meskipun keutamaannya tidak seperti berdoa dari Al-Quran dan Sunnah atau dengan bahasa Arab, itu adalah diperbolehkan. Ini pendapat insya Allah yang terkuat, sebagaimana yang kami pernah dengar dari Syekh Ali Hasan membolehkan hal ini. Ya, dan juga kalau tidak salah ada yang mengatakan ini dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, berdoa dengan selain bahasa Arab itu diperbolehkan sesuai dengan hajat kita. Tentu kita baca di dalam sujud kita, setelah kita baca zikir sujud, setelah itu kita berdoa dengan bahasa Indonesia, tentu dengan bahasa yang sopan karena kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tetap kita katakan yang terbaik adalah kita menghafal, berusaha menghafal doa dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak bisa, ya, karena kita punya hajat, maka minta sesuai dengan bahasa yang kita mampu sampaikan.
Meskipun setelah itu tentu kita anjurkan bagi setiap orang yang beriman hendaknya menghafal doa-doa yang sekian banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz untuk Ibu Susanti. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan hamba Allah di Iya. Biraha Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Di Buana ya Pak ya, Sulawesi Tenggara ya. Silakan Pak. Begini Pak Ustaz. Kalau kita mau bayar fidyah itu, bagaimana caranya itu? Baik, cukup Bapak. Bisa. Ya. Kemudian ada lagi Pak. Kalau kemudian misalkan kita mau berpuasa nazar ternyata kita tidak lakukan, itu bisakah kita bayar fidyahnya? Baik. Cukup Bapak pertanyaannya? Ya, hanya itu saja. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Afwan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Muna ya, di Raha, di Sulawesi Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Tadi yang saya tangkap ada dua pertanyaan. Pertama, membayar fidyah. Bagaimana cara kita membayar fidyah? Yang kedua, pertanyaan tentang orang yang berpuasa nazar tapi dia tidak tunaikan, apakah dia boleh membayar fidyah? Kita jawab satu-satu ya insyaallah. Yang pertama, cara membayar fidyah itu disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih dari perbuatan Anas bin Malik dan yang lainnya tentang pertama fidyah tentu disebutkan dalam Al-Qur'an wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dalam surat Al-Baqarah. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, tentu maksudnya orang yang tua renta, laki-laki maupun perempuan ya, orang yang sudah tua tidak bisa berpuasa lagi, maka ketika dia tidak bisa berpuasa dibayarkan fidyah untuk mengganti puasanya tersebut. Atau orang yang sudah sakitnya menahun tidak sembuh-sembuh atau tidak bisa berpuasa juga, maka termasuk dalam masalah ini. Dan juga sebagian dari para sahabat mengatakan termasuk perempuan yang tidak berpuasa karena yang tidak mampu berpuasa karena hamil atau menyusui. Nah, baik. Bagaimana cara membayarnya? Itu ada dua cara. Pertama, yang dilakukan sebagian dari sahabat seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengundang orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya. Kalau ada orang tua yang tidak mampu berpuasa, misalnya nanti puasa ini 29 hari, makanya kita tahu dulu jumlahnya, 29 hari atau 30 hari, maka bisa kita memberi makan lengkap, makanan jadi, lengkap dengan lauk pauk dan sayur mayur, untuk orang miskin. Sejumlah itu, 29 orang miskin. Ya tidak mesti harus langsung 29, mungkin hari ini 5 atau 10 dulu, nanti besok lagi, bisa. Dan ingat, kita bayar fidyah setelah puasa yang ditinggalkan. Setelah puasa yang ditinggalkan baru kita bayar fidyahnya. Kalau sekarang mungkin puasa sekarang hari ke berapa? 14 ya. Ke 13 hari yang lalu sudah bisa dibayar fidyahnya karena sudah lewat. Sudah bisa. Kalau kita ingin sekaligus juga setelah selesai puasa supaya ketahuan semua, bisa langsung dibayarkan untuk semua puasa yang ditinggalkan dengan mengundang orang miskin sejumlah, memberi makan orang miskin sejumlah hari puasa yang ditinggalkan. Itu cara yang pertama, memberi makanan jadi. Bisa juga dengan memberikan makanan pokok, dalam hal ini beras, dengan ukuran setengahnya zakat fitr. Ya, jadi sekitar 1,5 kilogram untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau misalnya dikalikan saja 30 hari dikalikan 1,5 kilogram, misalnya 1 bulan penuh bagi orang yang tidak puasa sebulan penuh karena halangan tadi. Atau misalnya 1 pekan yang dia tidak bisa berpuasa karena halangan tadi, misalnya itu dibayar sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya dikali dengan 1,5 kilogram beras. Itu cara membayar fidyah dengan dua cara tadi. Yang kedua, nazar.
puasa yang tidak ditunaikan. Pertama, orang yang telah bernazar wajib dia tunaikan nazar tersebut, karena itu adalah perjanjian kita dengan Allah, kita sendiri yang mewajibkannya. Makanya kalau tidak ada apa-apa, sebenarnya nazar ini tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan, dibenci dalam Islam. Nazar yang seperti model sekarang, kalau saya lulus, kalau saya diterima bekerja di sini, saya akan puasa 3 hari, ini kurang bagus. Karena dia mau berpuasa kalau keinginannya terpenuhi. Makanya nazar seperti ini, kata Rasulullah SAW, ya, disebutkan makna yang menunjukkan tidak disukai di dalam agama. La tanzuru fa inna nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Janganlah kalian bernazar, karena nazar ini sama sekali tidak bisa mempengaruhi takdir Allah sedikit pun. Ya, ini tidak berarti dengan nazar lantas terpenuhi atau lebih mudah disampaikan keinginannya, tidak, karena semua sesuai dengan kehendak Allah. Dan hanyalah nazar ini dikeluarkan dari orang-orang yang kikir, pelit. Makanya dibenci dalam Islam. Ya, karena dia mau beribadah hanya kalau terpenuhi keinginannya. Ini tidak benar. Harusnya kalau ada keinginan, berdoa kepada Allah, minta sungguh-sungguh, ya. Dan kita tetap beribadah karena kita cari keutamaan, bukan karena keinginan kita yang terpenuhi, baru kita mau lakukan. Tapi kalau sudah terlanjur diikat nazarnya, wajib dia penuhi. Dalam hadis lain yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim juga, Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, berpuasa termasuk ketaatan, hendaknya dia mentaatinya. Ya, selama tidak ada halangan dalam puasa tersebut, wajib dia berusaha untuk melakukannya. Sekarang, kalau dia tidak lakukan, ya kalau dia tidak lakukan karena sengaja padahal dia mampu, ya maka dia berdosa. Ya, dia berdosa. Tapi kalau ada halangan, misalnya ternyata sebelum dia sudah nazar, dia mau tunaikan, ternyata dia sakit dan sakitnya menahun. Nah, ini bisa dibayar, bisa ada solusi dalam syariat Islam. Ya, dalam hal ini sebagian dari para ulama menjelaskan, orang yang bernazar kemudian ketika dia tidak mampu tunaikan, ya, contoh seperti misalnya dia sudah bernazar, kemudian dia tidak mampu lakukan, atau misalnya dia keburu meninggal dunia. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man nadhara wa alaihi man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia punya utang nazar, puasa nazar, maka itu dipuasakan oleh walinya. Dipuasakan oleh walinya. Walinya yang berpuasa untuk melakukannya. Tapi kalau seandainya dia punya utang puasa Ramadan, kemudian dia meninggal dunia sebelum menunaikannya, sebagian ulama mengatakan inilah yang dibayarkan fidyah. Ini termasuk dibayarkan fidyah. Jadi dibedakan antara utang puasa Ramadan dan puasa nazar. Bagi orang yang meninggal belum menunaikan nazarnya, maka yang berpuasa untuknya adalah walinya yang melaksanakan puasa tersebut. Salah seorang dari walinya. Misalnya kalau dia seorang ibu, ya bisa anaknya atau ya anak-anaknya bisa melakukannya, atau saudaranya atau yang lainnya bisa berpuasa untuknya. Beda kalau puasa Ramadan yang dia belum tunaikan, dia meninggal dunia, maka dibayarkan fidyah untuknya. Oleh karena itu ya, bagi yang tidak melaksanakan nazar tadi, karena ada halangan, ya, bukan karena sengaja. Kalau sengaja dia berdosa. Kalau ada halangan, maka hendaknya dia melakukan seperti yang diterangkan oleh para ulama tadi. Ada yang berpendapat bisa dibayarkan fidyah, ada juga yang berpendapat tadi dipuasakan oleh salah seorang dari walinya yang melaksanakan hal tersebut. Kalau misalnya dia meninggalkan dan memang ada halangan tadi, maka dengan dia bayar fidyah, insya Allah ini mencukupi. Dia membayar fidyah sesuai dengan jumlah nazar puasa yang disebutkan di dalam nazarnya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Bapak tadi yang bertanya. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk dari pendengar atau pemirsa kita. Di antaranya Ustaz ada pertanyaan dari penanya. Ustaz afwan, bagaimanakah caranya menghilangkan
di dalam hati ada keyakinan syirik tentang asma wa sifat dan bagaimana cara mengingkarinya Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fik. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Ya, dengan izin Allah, cara untuk menghilangkannya adalah setelah kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, berlindung dari godaan syaitan. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sehubungan dengan adanya bisikan-bisikan yang kita meragukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Itu ada hadisnya dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ya bertawudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian mengucapkan amantu billahi wa rasulihi atau wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya. Kemudian waliyantahi, hendaknya dia berhenti dari pikiran tersebut. Jadi ketika muncul itu adalah was-was dari syaitan. Antum jangan ikuti. Anda jangan ikuti bisikan tersebut. Jadi ketika syaitan membisikkan hal-hal yang meragukan kita tentang kemahaesaan Allah atau tauhid atau kesempurnaan sifat-sifat Allah, syaitan berbisik seperti ini, Anda katakan tidak. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan suatu apapun. Dia maha sempurna, dia bukan makhluk. Makhluk penuh dengan kelemahan. Allah maha tinggi, maha sempurna. Kita bantah dengan itu. Kemudian kita berpaling dengan perkara yang lain. Jangan ikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ya, setelah kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan hal tersebut, kemudian ucapkan tadi amantu billahi wa rusulihi, dan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah mudah-mudahan dengan ini kita lakukan, ya Allah akan menghilangkan bisikan-bisikan tersebut, sebagaimana ini yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azanni Allah wa iyyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab, dan untuk berikutnya kami angkat kembali melalui pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di line pesan singkat kami di 0819896543. Ustaz, bagaimanakah hukumnya seorang suami yang sudah mentalak istri 3 kali tapi ingin rujuk kembali? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Silakan Ustaz. Orang yang sudah mentalak istrinya 3 kali dan talak tersebut talak yang memang benar jatuhnya, maka ketika dia ingin rujuk kembali maka tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam Al-Quran, fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak halal baginya sampai kecuali istrinya ini menikah dulu sama laki-laki lain, kemudian ditalak, baru dia bisa kembali. Ya, harus dengan syarat seperti itu. Kalau sudah talak 3 maka sudah dipisahkan, sudah talak bain namanya, talak yang berpisah. Tidak bisa dia kembali kecuali dengan cara seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Nah, makanya hendaknya seorang suami jangan bermudah-mudah dalam urusan talak, karena ini akan menjadi penyesalan bagi dirinya, apalagi kalau dia sudah sangat mencintai istrinya, kemudian anak-anaknya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang melanggar syariatnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya kami angkat pertanyaannya melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini dari Pak Ali dari Kalimantan Barat. Pak Andi dari Kalimantan Barat. Silakan Pak Andi pertanyaannya. Mau nanya gini, termasuk melafazkan niat itu apa bisa dikiaskan ke itu labbaik Allahumma labbaik, itu apa waktu ketika Nabi tidak menemukan makanan pada pagi hari, lalu beliau kalau begitu saya mau berpuasa, apakah itu bisa dikiaskan dengan melafazkan niat Ustaz? Baik, cukup Pak Hari pertanyaannya. Baik, sudah terputus. Baik, cukup. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Kalimantan Barat tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan juga untuk kita semua. Ya, tentu tidak bisa dikiaskan Pak, karena ibadah seperti sholat atau puasa kan dikerjakan oleh Nabi SAW. Kenapa beliau tidak lakukan melafadzkan niat? Padahal sholat berkali-kali beliau lakukan selama hidupnya, setiap hari paling tidak 5 waktu, ada sholat sunnah lagi. Ibadah puasa juga seperti itu beliau lakukan berkali-kali. Kenapa tidak ada seorang sahabat pun yang menukilnya? Dan kenapa tidak ada seorang pun dari ulama 4 madhab yang mengatakan tentang niat tersebut? Ya, adapun masalah bertalbiyah ketika kita haji atau umroh, ini kata para ulama kedudukannya seperti takbiratul ihram. Ini adalah ucapan untuk semacam zikir untuk masuk ke dalam ibadah.
Ini bukan pelafatan niat kayak kita mengucapkan salat Allahu Akbar. Ini kan pembukanya salat kita. Sebagaimana salat itu ada pembukanya, ada juga penutupnya kan, penutupnya salam. Maka demikian pula ketika kita masuk dalam ihram haji atau umroh, talbiyah itu adalah pembukanya. Jadi itu seperti kedudukannya seperti takbiratul ihram. Pembuka. Ini boleh berarti kita mulai berihram pada waktu itu. Jadi contoh seperti misalnya waktu kita ihram haji atau umroh, kan kita bisa pakai pakaian ihram sebelumnya. Orang sudah siap-siap. Misalnya seperti orang yang saat ini umroh di atas pesawat, umroh nanti langsung ke Mekah, kan dia melewati Yalamlam. Dia harus bertalbiyah mulai dari atas pesawat. Dia boleh pakai pakaian ihram sebelumnya. Nah, yang membuat dia dikatakan sudah masuk ihram bukan dengan pakaiannya, karena kalau dia belum berniat, dia belum bertalbiyah, belum masuk. Ya. Setelah dia kemudian sudah mendekati atau akan melewati yang namanya mikot, kalau dari Indonesia melewati Yalamlam, ya, mikotnya penduduk Yaman. Ketika itu dia niatkan di dalam hatinya, kemudian dia ucapkan tanda masuknya dia ke ihram tersebut dengan talbiyah tadi, labbaik Allahumma umratan. Jadi seperti kedudukannya takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan termasuk niat, karena niatnya sudah ada dalam hati kita. Kita ucapkan sebagai tanda kita masuk di dalam salat kita. Ya. Sama dengan tadi masalah yang berhubungan dengan Nabi SAW mengucapkan ini shaim, kalau begitu saya berpuasa. Ya, kalau seandainya dikatakan niat kan harus mendahului amal. Harus mendahului amal kita. Ya. Nabi SAW itu mengucapkan demikian ketika dia bertanya kepada keluarganya, tidak ada makanan di pagi hari itu. Kemudian kalau begitu saya berpuasa, karena beliau SAW memang belum melakukan pembatal puasa. Belum melakukan pembatal puasa, dan ini tidak ada hubungannya dengan masalah niat. Dia ingin memberitahu kepada keluarganya bahwa beliau berpuasa. Hanya setelah itu saja. Ini menunjukkan kebolehan orang yang berpuasa untuk puasa sunnah dengan tidak meniatkan sebelumnya. Karena keinginan berpuasa muncul saat itu. Tidak ada makanan untuk puasa sunnah, dan memang beliau belum melakukan pembatal selama dari terbitnya fajar sampai waktu beliau bertanya, maka diperbolehkan. Ya, ketika muncul niatnya saat itu, dia lakukan, dan niatnya di dalam hati. Dan bukti Nabi SAW tidak mengucapkan niat, karena beliau tidak mengatakan, saya niat berpuasa sekarang. Kan tidak melakukan begitu. Dia cuma mengatakan, saya berpuasa sekarang. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ingin menyampaikan kepada keluarganya bahwa beliau berpuasa. Tidak ada hubungannya dengan masalah niat, karena niat ada lafadznya kan, nawaitu, atau seperti orang yang mengatakan usolli, ini yang tidak ada syariatnya dan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak juga oleh para sahabat, khulafaur rasyidin, tidak juga diucapkan oleh empat imam madhab yang menjadi panutan atau rujukan kaum muslimin dalam fikih ibadah mereka. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pertanyaan di sesi interaktif soal jawab ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini dengan Torik Ustaz di Kalimantan. Ya, dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Dengan Torik di Kalimantan. Pak Torik di Kalimantan. Silakan Pak Torik, pertanyaannya. Saya mau bertanya tentang mengenai perihal zakat Ustaz. Zakat. Bolehkah zakat kita bagikan sendiri tanpa kita melalui amil? Terus siapa-siapa saja yang ini Ustaz berhak penerima gitu? Saya kurang jelas itu maksudnya disalurkan ke siapa-siapa gitu Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Tentu saja diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, bagi Bapak yang bertanya tadi di Kalimantan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan beliau. Jadi kalau dibagikan sendiri diperbolehkan. Apalagi kalau kita mungkin agak ragu dengan amil tertentu misalnya, ya kita bagikan sendiri. Dan orang-orang yang berhak menerimanya adalah kalau misalnya itu ya sama saya zakat fitr atau misalnya zakat harta, kita bagikan kepada fakir miskin asalnya. Kita orang-orang yang kita ketahui kekurangan, apalagi sekarang dengan dampak dari tersebarnya COVID-19 ini kan banyak orang-orang yang pekerjaannya sampai hasilnya kurang atau orang-orang yang tadi punya penghasilan sampai juga kurang ya. Maka alhamdulillah di sekitar kita banyak, kita bagikan sendiri hal tersebut. Kalau seandainya amilnya bisa dipercaya dan orang-orang yang kita yakin amanah, ya lebih bagus.
dengan amil supaya nanti bisa lebih teratur cara pembagiannya, Kalau tidak, maka kita bagikan sendiri dengan orang-orang yang kita lihat dan kita tahu kondisinya adalah orang yang kekurangan atau membutuhkan bantuan dari zakat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Kita angkat pertanyaan, Ustaz, melalui pesan singkat, Ustaz, dengan Pak Urip dari Bandung. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, dalam situasi seperti sekarang di mana umat Islam meninggalkan ibadah sholat fardu berjamaah, bahkan juga sholat Jumat yang sudah beberapa kali ditinggalkan dengan alasan yang sifatnya darurat, berapa lamakah bisa meninggalkan ibadah yang disebabkan karena keadaan darurat, Ustaz? Ustaz akan berikan penjelasan. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Bandung ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepadanya dan kepada kita semua. Iya, jawabannya sampai darurat tersebut hilang. Sampai kondisinya aman, sampai kondisinya daruratnya sudah hilang. Ya, tentu ini kita menunggu keterangan dari pemerintah kita, juga ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia sampai darurat ini hilang. Kalau kondisinya daruratnya berlangsung lama, ya selama itu kita meninggalkan hal ini. Ya, makanya kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini dimudahkan untuk segera hilang, agar kita bisa hidup dengan kondisi yang kembali normal, dan tentu setelah itu kita banyak ya bertobat, meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditimpakan musibah seperti ini lagi. Itu yang kita lakukan. Jadi jawabannya sampai keadaan darurat ini hilang, kemudian kita baru bisa melaksanakan lagi sebagaimana ibadah yang kita laksanakan di masjid dan sholat berjamaah maupun sholat Jumat. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban Pak Urip di Bandung. Untuk berikutnya, Ustaz, kita angkat pertanyaan terakhir dengan melalui pesan singkat dari Pak Dewan di Lampung. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukum seseorang yang diinfus di rumah sakit pada saat bulan puasa? Apakah boleh tetap berpuasa ataukah dianggap batal, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari beliau ya yang ada di Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau. Menurut keterangan yang saya ketahui yang disampaikan oleh dua ulama kita, Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim Al-Hilali hafizahumullah taala, di dalam kitab yang menjelaskan tentang puasa, kalau untuk infus karena tujuannya memberikan makan, memberikan nutrisi, meskipun bukan masuknya lewat mulut, maka ini membatalkan puasa karena sama dengan tujuan makanan. Apalagi dia orang yang sedang sakit juga ya, ketika dia membutuhkan makanan, dia orang juga sakit, maka memang dia ya lebih bagus tidak berpuasa, dan memang infus sendiri membatalkan puasa, maka dia diganti di waktu yang lain karena ada udzur sakit seperti ini. Ya, jadi membatalkan puasa karena itu fungsinya adalah untuk memberikan makanan atau sebagai pengganti makanan bagi orang yang sakit tersebut. Nanti dia akan ganti di waktu yang lain kalau kesehatannya sudah membaik. Itulah insya Allah ya, pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat, menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.